Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang janda cantik dan kaya raya, rela berpura-pura lumpuh lalu terjatuh di tepi jalan. Bukan karena ingin dikasihani, tapi karena ia tengah mencari sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta, cinta sejati. Akankah dia menemukan cinta sejati tersebut? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Yanti duduk di ruang keluarga mewah yang sejuk karena hembusan AC. Tatapannya kosong mengarah pada pintu kaca besar yang membuka pemandangan taman belakang. Usianya baru 30 tahun, namun ia sudah terbiasa menerima tatapan iba dari orang tua dan kerabat. Pertanyaan, kapan nikah? Sudah seperti salam wajib di setiap pertemuan keluarga. Masalahnya, perjalanan cintanya selalu berakhir pahit. Lelaki yang datang satu persatu entah berselingkuh, hanya memanfaatkan hartanya, atau tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Yang terakhir bahkan memutuskan hubungan hanya lewat sebuah pesan singkat. Luka itu masih terasa hingga kini. Malam itu, sambil mengaduk segelas es teh, Yanti menatap pantulan dirinya di cermin besar ruang tamu. Kalau aku terus begini, kapan akan ada yang benar-benar tulus? Gumamnya lirih. Dari kegelisahan itu muncul sebuah ide gila. Ia akan pura-pura lumpuh, duduk di kursi roda, lalu menunggu di pinggir jalan yang sepi namun cukup aman. Ia akan menjatuhkan diri dan menciptakan momen dramatis. Jika ada pria yang menolongnya tanpa merasa jijik atau mundur saat tahu dirinya seorang janda lumpuh, mungkin dialah orang yang tulus. Kalau dia nggak lari, aku nikahin, ujarnya sambil tersenyum nakal. Keesokan harinya, Yanti memesan kursi roda lipat secara online. Ia juga membeli dress mini hijau tipis, memastikan tetap tampil menarik meski sedang berakting. Sore itu, ia mulai berlatih menggunakan kursi roda di halaman rumah. Meski sulit, ia tetap bertekad melanjutkan. Semua ini demi menguji ketulusan cinta. Orang tuanya sama sekali tidak tahu rencana ini. Mereka hanya mengira Yanti sibuk bekerja. Ia sengaja merahasiakannya, karena yakin jika orang tuanya tahu, mereka pasti akan melarang. Hari yang ditunggu pun tiba. Di sebuah jalan sepi dengan lalu lalang tipis, Yanti mendorong kursi rodanya sambil pura-pura kesulitan. Nafasnya dibuat terengah-engah, lalu bruk. Ia menjatuhkan diri ke aspal. Kursi rodanya terguling. Beberapa orang hanya melirik lalu berlalu. Yanti menggigit bibir, menahan malu. Hingga akhirnya, seorang pria tinggi dengan kaos lusuh menghampiri cepat. "Mbak, nggak apa-apa?" Suaranya serak, namun terdengar tulus. Yanti mendongak. Dari balik cahaya sore, ia melihat sepasang mata yang tak beranjak dari dirinya. Wajah pria itu jauh dari kesan tampan ala iklan, namun ada ketenangan yang asing tapi menenangkan. Kaosnya lusuh, celananya sedikit kotor, dan bau keringat samar tercium. Namun matanya fokus pada dirinya, bukan pada kursi roda atau kakinya. Aku nggak apa-apa," ucap Yanti, berusaha menjaga perannya. Ia mencoba bangkit, namun pura-pura gagal. "Aku nggak bisa berdiri." Pria itu segera sigap mengulurkan tangan. "Sini, saya bantu. Kursinya biar saya betulkan dulu." Tangannya cekatan menegakkan kursi roda, lalu dengan hati-hati mengangkat Yanti kembali ke atas kursi. Gerakannya mantap, tapi sama sekali tidak kasar. "Nama saya Rian," ucapnya singkat. "Yanti," jawabnya pelan, tersenyum tipis. "Maaf merepotkan." Rian menggeleng. "Kebetulan saya lewat. Mbak tinggal di sekitar sini?" Yanti mengangguk pelan, tanpa menyebutkan alamat sebenarnya yang hanya berjarak 2 kilometer dari situ. "Iya, saya sendirian. Suami saya sudah meninggal." Kalimat itu ia ucapkan perlahan, seolah menyimpan luka lama. Biasanya, di titik inilah para lelaki mundur. Namun Rian hanya mengangguk, tanpa rasa jijik atau iba berlebihan. "Kalau begitu, biar saya antar sampai rumah." "Bahaya kalau sendirian di jalan," ucap Rian. Yanti sempat terdiam.
Rencananya hanya sekadar menguji, bukan langsung diantar pulang oleh pria asing. Tapi tatapan Rian terlalu tulus untuk ditolak. Baik, tapi cukup sampai depan komplek, ya. Sepanjang jalan, Rian mendorong kursi roda dengan tenang. Sesekali ia bertanya apakah Yanti nyaman, atau apakah rodanya terasa berat. Tak ada gombalan murahan, tak ada tatapan yang membuat risih. Sesampainya di depan komplek, Yanti berkata, "Terima kasih banyak, Rian. Kalau mau, kita bisa ketemu lagi." Rian menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Boleh. Saya kerja dekat sini, jadi gampang." Yanti mengangguk pura-pura tenang, meski dadanya berdebar aneh. Rian berbeda. Tapi di balik ketulusannya, Yanti merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Sejak pertemuan itu, Yanti sulit menghapus bayangan Rian dari kepalanya. Sikap pria itu berbeda dari laki-laki lain yang pernah ia kenal. Tak ada tatapan meremehkan, tak ada basa-basi dibuat-buat. Hanya ketenangan yang justru membuatnya merasa nyaman. Keesokan harinya, Yanti memutuskan mencari tahu lebih jauh. Ia duduk di mobil pribadinya, kali ini tanpa kursi roda, memantau dari kejauhan. Dari informasi singkat kemarin, ia tahu Rian bekerja dekat daerah itu, tapi tidak jelas di mana. Ia menunggu di ujung jalan komplek. Tak lama, Rian lewat dengan kemeja tipis dan celana kain. Bukan penampilan lelaki kantoran mapan, tapi cukup rapi. Yanti menyalakan mesin mobil, membuntutinya pelan. Rian berjalan menuju sebuah toko material kecil di pinggir jalan besar. Yanti memarkir mobil agak jauh dan mengamati. Ia melihat Rian mengangkat tumpukan semen, berbicara sebentar dengan pemilik toko, lalu kembali bekerja. Keringat mengalir di pelipisnya, namun ia tampak tidak mengeluh sedikit pun. Jadi dia hanya pekerja toko, gumam Yanti, terkejut. Bukan masalah status pekerjaan, hanya saja ia tidak menyangka pria setenang itu menjalani hidup dengan kerja seberat itu. Siang itu, Rian keluar dari toko material dan melangkah ke warung makan sederhana di sebelahnya. Dari dalam mobil, Yanti memberanikan diri turun. Ia masih ingin melanjutkan uji ketulusannya. Duduk di kursi roda, ia mendorong pelan menuju warung. Saat melihatnya, Rian tampak terkejut. "Mbak Yanti, kok ada di sini?" tanyanya. Yanti tersenyum manis. "Lagi keluar beli makan." Kebetulan ketemu kamu." Rian mengangguk, lalu mempersilakannya duduk di meja yang sama. "Mau saya pesankan?" ucapnya ramah. Obrolan mereka pun mengalir sederhana. Yanti bertanya soal pekerjaannya, dan Rian menjawab tanpa ragu. "Saya kerja di toko material. Gajinya nggak besar, tapi cukup buat hidup." Jawaban jujur itu membuat Yanti terdiam lama. Di dalam hati, muncul keraguan. Bagaimana jika pria tulus yang baru dikenalnya ini justru membuatnya benar-benar jatuh hati, sementara kehidupan mereka berbeda begitu jauh? Saat hendak pulang, Yanti melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dompet Rian, terselip foto seorang perempuan muda. Wajahnya asing, tapi tatapannya begitu hangat. Yanti sadar, ada misteri baru yang belum ia pahami. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi bayangan wajah dalam foto itu. Senyum perempuan muda itu seolah menyimpan kenangan manis. Yanti bergumam di teras rumah malam itu, memutar-mutar gelas tehnya. Siapa dia? Pacar? Istri? Atau tunangannya? Jika benar Rian masih terikat dengan orang lain, bukankah semua uji ketulusan ini hanya sia-sia? Keesokan harinya, Yanti kembali ke toko material dengan alasan membeli beberapa pot bunga. Ia tetap duduk di kursi roda, melanjutkan perannya sebagai janda lumpuh. Rian menyambut hangat, membantu memilih barang. Saat suasana mencair, Yanti akhirnya bertanya, "Foto perempuan di dompetmu itu siapa?" Rian terdiam sebentar, lalu tersenyum samar. "Oh, itu adik saya. Namanya Rara." Jawaban itu melegakan, tapi sekaligus menimbulkan tanda tanya. Kenapa ia selalu membawa foto sang adik kemana-mana?
Yanti mencoba terdengar santai. Kalian dekat, ya? Rian menunduk sejenak. Dulu, iya. Sekarang, sudah nggak bisa lagi. Tatapannya kosong, seperti terseret ke masa lalu. Yanti menahan diri untuk tidak mendesak lebih jauh, meski rasa penasaran membakar di dadanya. Ia tahu, di balik ketenangan Rian, ada luka dalam yang belum sembuh. Malamnya, Yanti mencari informasi lewat internet. Ia mengetik nama Rian, ditambah kata, toko material, dan lokasi. Hasilnya sedikit, hanya satu artikel berita lama. 2 tahun silam, ada kecelakaan motor di jalan kota. Salah satu korban bernama Rara, usia 22 tahun. Jantung Yanti berdegup kencang. Adik yang fotonya selalu dibawa Rian ternyata sudah meninggal. Yang lebih mengejutkan, berita itu menyebutkan kecelakaan melibatkan 2 orang. Rara meninggal, tapi 1 orang selamat. Siapa? Keesokan paginya, Yanti kembali menemui Rian. Kali ini tanpa alasan membeli apapun, hanya ingin berbincang. Ia mengenakan dress biru muda, rambut diikat setengah, dan duduk di kursi roda di depan toko material. Melihatnya, Rian tampak terkejut. Pagi-pagi sudah nongol aja. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Bukan mau beli, cuma mau ngobrol. Kalau nggak ganggu, jawab Yanti santai. Rian sempat ragu, tapi akhirnya duduk di bangku kayu di depannya. Mereka mengobrol ringan, tentang cuaca, makanan, dan pekerjaan. Lalu Yanti sengaja menyinggung soal keluarga. Aku cuma punya 1 adik, namanya Rara, kata Rian akhirnya. Suaranya merendah. Kami dulu dekat banget, tapi 2 tahun lalu dia kecelakaan. Yanti menahan nafas. Aku turut berduka. Rian menatap jauh ke jalan. Hari itu, aku yang nyetir motornya. Kalimat itu membuat Yanti terdiam. Jadi kamu selamat? Rian mengangguk. Iya. Dan sejak hari itu, aku nggak pernah maafin diri sendiri. Makanya aku selalu bawa fotonya, supaya aku nggak lupa kalau ada orang yang gagal aku jaga. Kata-kata itu diucapkan lirih, membuat dada Yanti terasa sesak. Ia mencoba menghibur. Mungkin itu bukan sepenuhnya salahmu. Rian tersenyum pahit. Kalau aku nggak ajak dia pergi waktu itu, dia masih hidup. Suasana hening. Yanti ingin menghapus rasa bersalah itu, namun ia sadar dirinya sendiri sedang menyimpan kebohongan besar. Saat berpamitan, Rian menatapnya lama. Mbak Yanti, saya nggak tahu kenapa, tapi rasanya kita sama-sama punya beban yang nggak semua orang bisa mengerti. Kalimat itu menghantam Yanti. Ia tahu cepat atau lambat kebohongannya akan terbongkar. Tapi anehnya, hatinya justru semakin ingin tetap berada di dekat Rian. Hari-hari berikutnya, Yanti makin kerap berjumpa dengan Rian. Mereka mulai terbiasa sarapan di warung sederhana tak jauh dari toko material. Suasana yang semula canggung berubah hangat. Namun, setiap kali Rian mendorong kursi rodanya, Yanti dihantui rasa bersalah. Sandirannya kian berat. Ia bukan janda, bukan lumpuh, dan rumahnya pun jauh dari sederhana seperti yang ia ceritakan. Suatu sore, ketika Rian mengantarnya sampai depan komplek, Yanti hampir saja membuka mulut untuk jujur. Rian, sebenarnya aku, kalimatnya terputus. Ponsel Rian berdering. Wajahnya mendadak tegang. Maaf, Mbak. Saya harus pergi. Ada urusan, ucapnya singkat, lalu berlari menjauh. Yanti hanya bisa menatap punggungnya, heran dengan nada panik yang belum pernah ia dengar dari Rian. Malam itu Yanti gelisah. Ia mencoba menghubungi Rian, tapi nomornya tidak aktif. Esoknya, Rian tidak muncul di toko. Rasa penasaran membuat Yanti nekat keluar rumah tanpa kursi roda, menyamar dengan topi dan kacamata hitam. Ia kembali ke toko material dan bertanya. Rian gak masuk, Bu? Pemilik toko menggeleng. Dia izin 3 hari. Katanya urusan keluarga. Yanti pulang dengan kepala penuh tanya. Urusan keluarga? Bukankah Rian pernah bilang ia hidup sendiri sejak Rara meninggal? Sore harinya,
Dari kejauhan, Yanti melihat Rian masuk ke sebuah rumah sakit kecil membawa tas besar lewat pintu belakang. Ia menunggu hampir 1 jam, namun Rian tak juga keluar. Pikirannya berputar, apakah Rian punya rahasia sama besar dengan rahasianya? 2 jam kemudian, pintu itu terbuka. Rian keluar sambil mendorong kursi roda. Di kursi itu duduk seorang perempuan muda berwajah pucat dengan rambut panjang tergerai, tangan lemah di pangkuan. Yanti membeku. Rian berbicara sebentar dengan perawat, lalu mendorong perempuan itu menuju mobil tua. Dengan sabar ia membantu memasang sabuk pengaman, lalu melajukan mobil pergi. Tanpa pikir panjang, Yanti mengikuti dari kejauhan. Mobil itu berhenti di pinggiran kota, di depan rumah sederhana. Rian menuntun perempuan itu masuk. Yanti menunggu sekitar setengah jam sebelum berani mendekat. Dari celah tirai yang sedikit terbuka, ia melihat Rian menyuapi perempuan itu perlahan, tatapannya penuh kelembutan. Hati Yanti terasa sesak. Siapa perempuan itu? Istri, pacar, atau seseorang yang dirawatnya? Saat perempuan itu tersedak, Rian sigap menepuk punggungnya, menggenggam tangannya erat. "Tenang, Sinta. Aku di sini," ucapnya lirih. Nama itu menusuk telinga Yanti, Sinta. Ia mundur, kembali ke mobil dengan perasaan campur aduk. Ia merasa dikhianati, meski dirinya pun masih berbohong tentang siapa ia sebenarnya. Malam itu, Yanti duduk menatap kursi roda di kamarnya. Untuk pertama kalinya ia berpikir, mungkin Rian takkan pernah memilihnya jika tahu kebenaran. Tapi siapa sebenarnya Sinta bagi Rian? Keesokan paginya, Yanti datang lebih awal ke toko material. Ia mengenakan dress putih sederhana, tetap dengan kursi roda agar perannya tidak runtuh. Rian datang dengan wajah lelah dan mata sembab. "Pagi, Rian," sapa Yanti. "Pagi, Mbak Yanti," jawabnya singkat sambil menata barang. Menunggu hingga suasana agak sepi, Yanti akhirnya memberanikan diri. "Kemarin aku lihat kamu di rumah sakit," ucapnya pelan. Gerakan Rian terhenti. Tatapannya tajam. "Kamu ngikutin aku?" "Aku cuma khawatir." "Siapa perempuan itu?" Ekspresi Rian melunak, meski suaranya berat. "Dia, Sinta. Orang penting buat aku." "Penting? Seperti apa?" desak Yanti. Rian menghela napas panjang, lalu duduk di bangku kayu. "Sinta tunanganku. 2 tahun lalu dia kecelakaan, sama seperti Rara, adikku. Bedanya, Sinta selamat. Tapi sejak itu, dia nggak bisa berjalan dan sulit bicara." Kata-kata itu membuat Yanti membeku. Rian ternyata sudah memiliki seseorang untuk dijaga, bahkan sebelum Yanti hadir. Hari itu, Rian berbicara dengan nada tenang meski matanya menyiratkan luka. "Aku rawat dia sendiri. Keluarganya sudah pindah ke luar negeri, jarang sekali menghubungi. Aku nggak bisa ninggalin dia," ucapnya lirih. Yanti mencoba tersenyum, padahal dadanya terasa berat. "Kamu hebat," katanya pelan. Namun, Rian menggeleng. "Bukan hebat. Aku cuma menebus kesalahan. Kalau waktu itu aku lebih hati-hati, Rara dan Sinta nggak akan seperti sekarang." Kata-kata itu membuat Yanti semakin sadar, Rian adalah lelaki setia. Tapi kesetiaan itu bukan ditujukan padanya. Malamnya, Yanti duduk lama di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri. Ia mulai bertanya, untuk apa ia melanjutkan kebohongan ini? Ia tahu Rian tak mungkin berpaling dari Sinta. Meski begitu, di sudut hatinya, ia masih ingin mencoba. Keesokan harinya, Yanti memberanikan diri mendatangi rumah sederhana tempat Rian tinggal bersama Sinta. Ia membawa sekotak kue dan senyum yang dibuat ramah. Rian tampak kaget melihatnya. "Mbak Yanti, kok bisa ke sini?" "Aku mau ketemu Sinta. Boleh?" tanyanya lembut. Setelah sempat ragu, Rian mempersilakan masuk. Di ruang tamu, Sinta duduk di kursi roda dekat jendela. Wajahnya pucat namun tetap cantik. Yanti tersenyum memperkenalkan diri. "Halo, Sinta. Aku teman Rian." Sinta hanya menoleh perlahan.
Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Yanti mendekat, meletakkan kue di meja, lalu mulai berbicara ringan. Rian sibuk membuat teh di dapur, meninggalkan mereka berdua. Saat itulah, tanpa sadar, Yanti berdiri dari kursi rodanya untuk mengambil tisu di rak. Gerakan refleks itu langsung membuatnya tersadar, ia baru saja melakukan kesalahan besar. Tatapan Sinta berubah. Meski tak bisa berkata-kata, sorot matanya jelas menunjukkan keterkejutan. Yanti buru-buru kembali duduk, berpura-pura tak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, Rian kembali membawa teh. Suasana kembali cair, meski hati Yanti tak tenang. Dalam perjalanan pulang, ia gelisah. Jika Sinta menceritakan hal ini pada Rian, segalanya bisa berakhir. Namun entah kenapa, ia merasa Sinta tidak akan melakukannya. Ada sesuatu di mata gadis itu yang membuatnya yakin. Beberapa hari kemudian, Rian mengajak Yanti dan Sinta berjalan sore di taman. Udara sejuk, pepohonan rimbun, dan suara burung menciptakan suasana damai. Rian mendorong kursi roda Sinta, sementara Yanti tetap dengan peran palsunya. Mereka berhenti di dekat kolam. Rian meninggalkan sebentar untuk membeli minuman. Tinggallah Yanti dan Sinta berdua. Sinta menatapnya lama. Perlahan tangannya bergerak di atas pahanya, menuliskan kata dengan jarinya. "Kamu bisa jalan." Yanti membeku. "Sinta, aku..." Tiba-tiba, teriakan seorang anak kecil pecah. Seorang bocah tercebur ke kolam. Tanpa pikir panjang, Yanti berdiri dan berlari, mengangkat anak itu ke tepi. Orang-orang bertepuk tangan, memuji keberaniannya. Namun, di tengah kerumunan, Rian berdiri terpaku. Wajahnya kaku. "Kamu, nggak lumpuh?" Suaranya pelan namun menusuk. Yanti terdiam, nafasnya tersengal. Air matanya jatuh lebih dulu sebelum kata-kata keluar. "Maaf, Rian. Semua ini cuma sandiwara. Aku cuma mau tahu, kalau aku punya kekurangan, masih ada nggak orang yang bisa nerima aku?" Rian menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Kamu pikir kekurangan itu cuma soal fisik? Kebohongan juga kekurangan, Yanti." Sinta menatap bergantian ke arah mereka, matanya berkaca-kaca. Rian menggenggam tangan tunangannya erat. "Aku nggak marah karena kamu bisa jalan. Aku marah karena kamu nggak percaya kalau ada orang yang bisa sayang sama kamu tanpa syarat." Yanti menunduk. "Aku salah." Rian menghela napas, lalu mendorong kursi roda Sinta menjauh. Yanti hanya bisa berdiri diam, menatap punggung keduanya yang perlahan menghilang di antara pepohonan. Hari itu, Yanti belajar sesuatu, cinta sejati tak perlu diuji dengan kebohongan. Dan kadang, kehilangan seseorang bukan karena kita tidak cukup baik, tetapi karena kita tidak cukup jujur. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.